Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa kami, Bapak Ibu senantiasa di dalam penyertaan dan kasih Tuhan dimanapun saat ini berada. Kami berdoa bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang hari ini merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kami pun berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang hari ini sedang terbaring lemah, sedang mengalami sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, yang menjalani proses pengobatan. Kiranya Tuhan memberi belas kasihan, memberkati setiap proses pengobatan, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, menjadi perantaraan Tuhan, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami pergumulan berat, berbeban berat, memiliki harapan dan kerinduan yang masih terus dipergumulkan di dalam doa. Kiranya Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan pada waktunya seturut dengan kehendak-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kita. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Akupni'i saroha mahamu saluhutna, sapakilalaan, akan namar holong ni roha didongan, nama rasini roha, na serep. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan, apakah saudara pernah melihat sebuah orkestra besar? Setiap pemain membawa alat musik yang berbeda. Ada biola, piano, flute, atau drum dan lainnya. Jika masing-masing memainkan nada sendiri tanpa peduli pada yang lain, suara yang muncul sudah pasti hanyalah kekacauan. Namun, ketika para pemain musik mendengarkan satu sama lain dan mengikuti arahan dari konduktor, maka terciptalah harmoni yang indah. Demikian jugalah kehidupan jemaat. Rasul Paulus mengingatkan agar semua jemaat seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jemaat dipanggil untuk hidup dalam harmoni, meski setiap orang berbeda karakter dan latar belakang. Kata seia sekata dalam teks ini tidak berarti semua harus berpikir sama, melainkan memiliki kesamaan tujuan. Satu tujuan, yaitu memuliakan Kristus dalam kehidupan bersama. Kita dipanggil untuk meninggalkan egoisme, melainkan kita diharapkan untuk bergerak, untuk mementingkan kepentingan bersama. Kita boleh berbeda pendapat, namun harus tetap menjaga kesatuan tubuh Kristus. Seperasaan mengajak kita untuk peka dan berempati kepada pergumulan saudara seiman, bukan menutup diri atau acuh tak acuh. Ini pun mengajak kita keluar dari egoisme dan benar-benar mampu untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Lalu Rasul Petrus menambahkan, mengasihi saudara-saudara. Ini adalah sebuah kasih persaudaraan yang lahir dari kesadaran bahwa kita semua satu keluarga di dalam Kristus. Semua ini hanya mungkin dilakukan jika ada sikap penyayang dan rendah hati. Rendah hati menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, sehingga kasih tidak hanya kata-kata saja, tetapi juga nyata dalam tindakan. Ada kasih persaudaraan yang tulus, bukan berdasarkan keuntungan, tetapi karena kesadaran bahwa kita adalah
satu keluarga dalam Allah. Ini adalah kasih yang setia, tidak berubah karena situasi atau keadaan. Kasih yang rela berkorban, serta kasih yang tidak memandang status, suku, atau latar belakang. Rasul Paulus mengajak pula untuk menjadi penyayang, memiliki hati yang lembut, berbelas kasihan di dalam dunia yang penuh dengan kekerasan ini. Orang percaya dipanggil untuk menjadi tempat yang aman bagi orang lain, tempat di mana orang menemukan pengertian dan bukan penghakiman. Yang terakhir, rendah hati. Rendah hati berarti tidak menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Kerendahan hati adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat, karena ini membuat kita bisa belajar, menerima koreksi, dan mengakui kesalahan. Hidup dalam prinsip-prinsip ini bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit atau situasi yang menyakitkan. Namun Rasul Petrus mengingatkan bahwa inilah ciri-ciri khas orang yang telah diubahkan oleh Kristus. Maka hari ini mari kita meneliti, apakah hidup kita sudah seperti orkestra yang menghasilkan harmoni, atau kita masih berjalan sendiri-sendiri dengan nada egois? Dunia menantikan kesaksian dari jemaat yang hidup dalam kesatuan, kasih, dan kerendahan hati. Mari kita mulai dari hal sederhana, belajar mendengar sebelum berbicara, memberi dukungan ketika ada yang lemah, mengucapkan kata yang membangun, dan berani mengalah demi menjaga kesatuan dan keutuhan. Sikap-sikap kecil ini jika dijalani setiap hari akan menjadi kesaksian besar bahwa Kristus sungguh hidup di tengah-tengah kita. Sebab ketika kasih dan kerendahan hati menjadi nada hidup kita, dunia pun akan mendengar harmoni Kristus melalui gerejanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang telah Engkau angkat dari kegelapan menuju pada terang-Mu yang ajaib. Maka biarlah hidup kami pun boleh diubahkan. Kami boleh hidup bersama-sama dengan sesama kami di dalam hidup seperasaan. Kami boleh hidup seia sekata. Kami menjadi orang-orang yang mengasihi dan rendah hati. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjauhkan sikap egoisme kami yang dapat merusak persaudaraan, bahkan merusak diri kami sendiri. Maka biarlah hati kami terus tertuju untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam kerendahan hati kami boleh hadir menjadi mata air bagi sesama kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itulah tandanya bahwa kami anak-anak Tuhan yang telah Tuhan baharui. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami, bahkan sepanjang hari ini, dalam setiap langkah kami, dalam setiap kegiatan kami. Biarlah kami pun boleh menunjukkan bahwa kami adalah terang Kristus. Kami adalah surat Kristus yang boleh dibaca oleh setiap orang, sehingga melalui hidup kami cahaya kemuliaan Tuhan boleh disaksikan oleh semua orang. Berkati saudara-saudara kami yang hari ini bersuka cita oleh karena Tuhan menambahkan bagi mereka kesehatan, usia, lewat pertambahan usia pada hari ini Tuhan, maupun kelahiran, maupun itu ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen di dalam kasih yang senantiasa dari Tuhan, di dalam kesetiaan yang dari Tuhan pula. Berkati saudara-saudara kami yang hari ini sedang lemah di dalam sakit, yang menjalani proses pengobatan. Tuhan berkati, Tuhan sertai semuanya. Tuhan boleh jadikan proses itu adalah
perantaraan Tuhan untuk memberikan kesehatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami, sehingga mereka pun boleh kembali dalam aktivitas seperti sedia kala. Tuhan berkati bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul berbeban berat. Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar. Maka kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhanlah membimbing kami agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Amin.